Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Bapak Ibu, wali siswa, ayahanda, ibunda, wali siswa, mutiara ilmu, dimanapun jenengan berada, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada jenengan semua. Marilah pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya, melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita tetap dalam keadaan sehat, dan insya Allah kita masih tetap dalam keadaan iman dan Islam, di mana nikmat itu adalah nikmat yang paling luar biasa, karena itulah salah satu kunci kita untuk meraih surganya nanti. Shalawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum kerabatnya, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, anak keturunan beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia dengan kitabullah dan sunnah-sunnahnya. Khair, ayahanda dan ibunda wali siswa Mutiara Ilmu yang kami hormati, izinkan kami melalui video ini menyampaikan terkait kebijakan sekolah terhadap kebijakan luar biasa yang dikeluarkan oleh pemerintah kita dalam khususnya kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, kami ingin mengingatkan bahwasanya berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 445/001/7480, beliau meminta agar kita menunda pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan PAUD, SMP, SD, dan Dikmas. Berdasarkan surat edaran tersebut, sudah cukup jelas bahwasanya kita dilarang untuk melakukan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi kami sebagai lembaga yang diamanahi juga untuk membuat kebijakan lokal, maksudnya untuk lembaga itu sendiri, kami ingin memberikan ruang kepada ayahanda dan bunda semua untuk turut memberi sikap kepada kebijakan terbaru tersebut. Kemarin pada tanggal 3 Januari 2021 kami telah menyebar angket pendapat supaya ayahanda dan bunda semua mengisi angket tersebut. Dan alhamdulillah dari 54 responden atau wali, sudah ada 49 responden sampai hari ini yang telah memberikan responnya. Dan mari kita saksikan, kita lihat bersama hasil dari angket tersebut. Baik ayahanda dan bunda semua, jenengan dapat menyaksikan melalui layar HP jenengan masing-masing. Yang pertama, tentang bagaimana kita menyikapi surat edaran Gubernur Jateng terkait penundaan KBM. Itu alhamdulillah 63%, 63,3% atau 31 orang itu merespon untuk mentaatinya. Kemudian 36,7% atau 18 orang itu merespon biasa saja. Alhamdulillah tidak ada yang tidak peduli, artinya semua peduli dan mayoritas dari kita sepakat untuk mentaatinya, dan alhamdulillah ini bagus, artinya mayoritas dari kita itu taat kepada pemerintah. Mari kita lanjutkan pada instrumen selanjutnya, yaitu apabila Mutiara Ilmu tetap mengadakan tatap muka, bagaimana respon dari ayahanda dan bunda semua. Jadi ini baru saja masuk satu lagi responden yang memberikan responnya. Kita dapat melihat 90% responden menjawab bahwasanya ingin mengikuti kegiatan belajar tatap muka, dan hanya 10% saja yang ingin izin untuk belajar daring.
Sebenarnya kami menjadi sedikit bingung karena respon ini bertolak belakang dengan respon yang sebelumnya. Jadi dalam metode penelitian angket itu peneliti kadang menggunakan pertanyaan yang berbeda untuk menghasilkan jawaban yang sama. Tapi dalam kasus ini jawaban bertolak belakang dari jawaban yang pertama itu. Jadi agak membingungkan. Sebelumnya pertanyaan awal tadi setuju dengan pemerintah atau mentaati pemerintah, yang berarti ini setuju daring. Tapi dalam pernyataan yang kedua ini justru lebih banyak setuju kalau tatap muka. Tapi tidak apa-apa, dari sini kami paham apa yang ayahanda dan bunda inginkan dari kegiatan belajar ini. Lanjut kepada instrumen selanjutnya, yaitu apa yang ayahanda dan bunda lakukan sebagai orang tua jika naudzubillah ada siswa terpapar virus corona dan satu sekolah dengan putra-putri jenengan. Itu dalam angket kami menemukan alhamdulillah 47 orang atau 94% itu tidak menuntut siapapun dan sebagai bentuk rasa tanggung jawab sebagai orang tua melakukan tes rapid atau swab mandiri sebagai bentuk kewaspadaan dan tidak menuntut siapapun. Alhamdulillah sebagian besar sudah sadar. Tapi juga ada yang 4%, sebanyak 4% menuntut sekolah karena mengadakan tatap muka. Dan ada 1% yang menuntut orang tua siswa yang terkena virus. Kemudian terakhir yang menurut kami layak juga untuk kami share, yaitu instrumen yang menanyakan tentang siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak. Ini cukup menarik karena prosentasenya cukup tinggi-tinggi. Yang paling tinggi adalah merupakan tanggung jawab dari orang tua sebanyak 78%. Alhamdulillah sebagian besar sudah memahami seperti itu karena memang anak tanggung jawab orang tua sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama kita, bahwasanya keluarga kita, anak-anak kita adalah tanggung jawab dari kepala keluarga. Sebagaimana firman Allah, bahwasanya qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu, anak-anakmu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berarti siapa di situ? Bukan sekolah, bukan pemerintah, tetapi ya orang tua. Dalam hal ini sebagai kepala keluarga ya bapak dan didampingi dengan ibunya. Kemudian ada 8% yang bahwasanya anak-anak itu tanggung jawab pemerintah. Kemudian 14% itu ada yang mengatakan bahwasanya anak-anak adalah tanggung jawab sekolah. Jadi itulah Bapak Ibu, ayahanda dan bunda semua yang kami hormati, hasil dari angket yang telah kita sebar, yang telah kita bagikan dan kita dapatkan datanya. Kita akan memutuskan kebijakan terkait KBM tahun ajaran ini berdasarkan apa yang dapat kami simpulkan dari angket yang telah kami sebar. Kemudian kami yayasan membuat surat pemberitahuan tentang kebijakan proses kegiatan belajar mengajar semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Berdasarkan hasil rapat intern Yayasan Keluarga Mutiara Ilmu dengan pendidik dan mempertimbangkan masukan dari wali yang kita ambil dari angket tersebut, dalam menyikapi surat edaran Gubernur nomor 445/001/7480 memutuskan yang pertama bahwasanya kegiatan belajar mengajar KBIT, TKIT, dan SDIT Mutiara Ilmu dilaksanakan secara full daring, full online. Yang kedua, mekanisme kegiatan belajar mengajar daring semester 2 tahun ajaran 2020-2021 akan dijelaskan melalui media YouTube yang akan di-share linknya melalui grup WhatsApp ya, melalui rekaman ini nanti. Kemudian yang ketiga, keputusan ini, maksudnya pembelajaran full daring ini berlaku sejak diterbitkannya
dan berakhir dengan terbitnya keputusan baru sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Selanjutnya, mekanisme daring yang akan kami laksanakan adalah, jadi mohon diperhatikan Bapak Ibu, mekanisme daring yang akan kami laksanakan adalah yang pertama, mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Kemendikbud melalui siaran TV yaitu gelombang TVRI, di mana untuk jenjang PAUD akan dilaksanakan programnya itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8.30. Kemudian untuk jenjang SD terutama kelas 1 itu dilaksanakan jam 8.30 sampai jam 9 pagi. Selanjutnya untuk mekanisme yang kedua adalah mengerjakan tugas dari ustazah. Jadi mekanismenya setiap hari Senin orang tua mengambil tugas anak-anak untuk 1 pekan dan tugas tersebut dikumpulkan pada hari Senin pekan depannya. Tugas tersebut akan didampingi dengan juknis pelaksanaan hariannya. Bisa dilihat di gambar. Jadi, orang tua akan mendapatkan juknis tersebut untuk kemudahan dalam melaksanakan tugas hariannya. Kemudian yang ketiga, jadi mekanisme ini antara 1, 2, dan 3 itu saling berhubungan, saling melengkapi. Yang ketiga, orang tua akan kami mohon kerjasamanya dengan kami bekali 2 lembar checklist bulanan dan lembar checklist pekanan. Lembar checklist bulanan berupa lembar checklist hafalan sebagaimana yang sudah kami titipkan kemarin yang dilaksanakan ketika pelaksanaan pesantren cilik. Bentuknya sama persis dan cara mengisinya pun sama persis, dikumpulkan setiap awal bulan. Kemudian lembar kedua itu ada namanya lembar checklist main project. Ayah bunda dapat melihat bentuk lembar checklistnya pada layar HP Bapak Ibu semua. Lembar checklist main project ini dikumpulkan setiap 1 pekan sekali bersamaan dengan pengumpulan tugas dari ustazah yang setiap hari Senin tersebut. Oleh karena itu, dalam melaksanakan mekanisme daring ini, kami sangat memohon kerjasama dari orang tua agar proses pendidikan yang kita laksanakan dapat maksimal, setidaknya hampir menyerupai dengan ketika anak-anak masuk seperti biasa dan datang ke sekolah. Demikianlah pengumuman, pemberitahuan, serta bagaimana mekanisme belajar daring yang akan kami laksanakan pada semester 2 ini. Besar harapan kami akan kerjasama dari orang tua, sebagaimana yang kami sampaikan di awal bahwasanya tanggung jawab pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu, persentase keberhasilan pendidikan anak sangat besar dipengaruhi oleh bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya. Kemudian pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana kebijakan yayasan untuk mewadahi orang tua bagi mereka orang tua yang menginginkan anaknya belajar secara tatap muka. Baik, yayasan sudah memikirkannya. Akan tetapi secara kedinasan, Yayasan Keluarga Mutiara Ilmu sudah memberikan pengumuman bahwasannya kegiatan belajar mengajar lembaga pendidikan yang di bawah Yayasan Keluarga Mutiara Ilmu dilaksanakan secara daring. Akan tetapi yayasan menyiapkan program pendidikan untuk mewadahi orang tua yang menginginkan anaknya belajar tatap muka, yaitu melalui program Mukhayyam Al-Quran. Program Mukhayyam Al-Quran atau perkemahan Al-Quran itu programnya, kegiatannya sama persis dengan kegiatan sekolah. Bahkan jam masuknya, materi pembelajarannya, aturannya sama.
Yang membedakannya, yang paling kentara, yang paling utama adalah nama programnya. Kalau sekolah namanya KBM, kalau yang kita laksanakan namanya Mukhayyam Al-Quran atau perkemahan Al-Quran. Tugas-tugas yang diberikan anak-anak baik daring maupun yang mukhayyam itu sama, kecuali yang menonton televisi. Dalam kegiatan mukhayyam Al-Quran tidak ada kegiatan menonton televisi yang disiarkan oleh TVRI. Perbedaan selanjutnya adalah kalau yang daring mengerjakan tugas-tugas pekanan hariannya itu mengerjakan di rumah bersama orang tua, sementara yang mukhayyam Al-Quran mengerjakannya bersama teman-teman dan ustazahnya di sekolah. Jadi kami rasa ayahanda dan bunda semua paham nggih. Maksudnya kami tidak mengadakan KBM belajar sekolah, tetapi kami mengadakan membuka kesempatan bagi yang ingin tatap muka dalam bentuk program mukhayyam. Karena lembaga ini, yayasan ini memang sejak dari dulu itu sudah mengadakan kegiatan belajar mengajar non formal. Jadi kegiatan mukhayyam Al-Quran ini adalah salah satu bentuk usaha untuk mengganti kegiatan pendidikan yang harus dilaksanakan di sekolah. Mukhayyam Al-Quran ini sama persis dengan sekolah kegiatannya, yang membedakan hanya namanya saja. Dan mekanismenya sama, datang ke sekolah jam 7 untuk shift pagi dan shift siang juga ada nanti seperti jadwal biasa. Hanya saja dalam semester ini kelas A itu digabung menjadi satu kelas. Kelas A1, kelas A2 itu jadi satu kelas. Ustazahnya ada dua, yaitu Ustazah Dewi sebagai ustazah utama dan Ustazah Isna sebagai pendamping. Kemudian kelas B juga sama, tetap satu kelas, dan Ustazah Isna sebagai ustazah utama dan Ustazah Dewi sebagai ustazah pendamping. Jadi dalam pelaksanaannya satu kelas tersebut diisi oleh dua ustazah. Tidak memakai seragam, jadi memakai pakaian sama persis yang kita lakukan di semester kemarin. Setelah pengumuman ini kami share nanti, wali kelas akan WA melalui grup kelas masing-masing siapa saja yang akan daring dan siapa saja yang akan mengikuti kegiatan Mukhayyam Al-Quran. Mukhayyam Al-Quran itu artinya perkemahan Al-Quran. Kegiatan Mukhayyam Al-Quran ini akan dilaksanakan mulai tanggal 11 Januari 2021 atau mulai Senin besok. Demikianlah informasi terkait kegiatan belajar mengajar dan program belajar yang yayasan adakan. Kami rasa sudah cukup, dan apabila ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan kepada Ustadz Eko, bisa langsung WA, telepon, atau menemui langsung juga bisa. Kemudian sebelum kami tutup, izinkan kami menyampaikan beberapa info terkait teknis, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kerapian dan keteraturan lalu lintas di wilayah Mutiara Ilmu. Tentunya ketika menjemput dan mengantar siswa ini perlu kami atur, karena kami rasa ketika tidak diatur ini akan semakin rumit. Kami harap kami akan mengatur bahwasanya ketika mengantar anak-anak itu melalui jalan sebelah timur atau jalan yang dekat dengan rel. Jadi masuknya ketika mengantar lewat jalan dekat rel, dan kami mohon pulangnya itu melalui barat jalan desa. Maksudnya barat desa jalan yang di dekat sebelah barat sekolah, itu dekat sawah-sawah itu. Jadi tidak ada yang berpapasan begitu, satu arah saja. Kemudian kami juga menghimbau kalau membawa motor sudah masuk ke area Mutiara Ilmu, area Tegal Sari ini, untuk mengurangi kecepatan, karena selain kita yang berkepentingan juga ada penduduk sekitar yang kadang keluar, takutnya ada insiden yang mungkin senggolan atau nauzubillah tabrakan dan lain sebagainya. Itu bisa kita minimalisir, sehingga pelan-pelan saja lewat sebelah
timur timur desa lewat jalan samping rel tersebut, kemudian pulangnya lewat sebelah barat desa atau jalan yang di dekat dengan sawah. Kemudian informasi tambahan yang kedua, kami mohon izin untuk menyampaikan informasi terkait pembangunan renovasi sekolah. Dapat Bapak Ibu saksikan melalui video ini, dapat menyaksikan renovasi apa saja yang kami lakukan, mulai dari plafonisasi, kemudian menambah ruang kelas, kemudian kita juga akan menambah kamar mandi siswa, WC, kemudian kita juga akan membuat kantor baru. Ya, alhamdulillah sampai hari ini kami masih diberi kemudahan dan telah menghabiskan dana sekitar 40 juta rupiah, dan pembangunan itu terus berlanjut yang tentunya akan terus bertambah, dana tersebut terus meningkat dari angka 40 juta entah sampai berapa karena masih belum selesai, dan tentunya angka tersebut bukanlah uang yang sedikit bagi kami. Oleh karena itu kami memohon doanya dari Bapak Ibu semua, semoga kami pengurus yayasan dipermudah rezekinya agar pembangunan lembaga kita ini semakin layak untuk lebih bagus lagi. Sekarang sudah layak, semakin kita tingkatkan lagi sehingga pelayanan kepada anak-anak semakin bagus. Kemudian kita juga semakin nyaman belajarnya, semakin nyaman juga untuk berada di sekolah. Dan kami juga tidak lupa membuka kesempatan bagi ayahanda dan bunda semua yang mempunyai kelebihan rezeki hendak berdonasi untuk sekolah. Kami menerima apapun sumbangan Anda itu sangat berharga bagi kami. Bantuan dapat langsung diberikan kepada kepala sekolah langsung via telepon, via WA, melalui bendahara juga bisa, yaitu pada Ustazah Dewi, atau langsung via transfer ke rekening kami, yaitu di Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu semua. Kemudian setelah melakukan transaksi atau transfer dimohon untuk memberikan konfirmasi karena untuk administrasi pencatatan dan data sekolah tentang keuangan. Demikian informasi tambahannya yang kami sampaikan. Sebelum kami tutup, saya selaku kepala lembaga di Mutiara Ilmu ini mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang tidak berkenan. Kami mohon maaf, dan apabila di situ ada nilai-nilai hikmah yang dapat diambil, itu tidak lain semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami tutup, mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, wabillahi hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.